Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bebas narkoba. Halo sahabat, saya Icul Safai kembali menjumpai Anda semua. Untuk kali ini adalah momen yang istimewa ya. Saat ini saya berada di sebuah tempat. Ini sebenarnya adalah kantor Beladu, belajar langsung dapat uang. Seperti apa? Nah, itu edisi lain itu. Ini tempatnya cozy, enak, seperti layaknya kafe, tetapi di sini juga tempat kumpulnya para penggiat UMKM dan para creative trainer. Nah, di tempat inilah kita akan ngobrol-ngobrol seputar KCIC. Ini persoalan yang selalu menarik publik tentu saja. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Rizwanda PhD. Beliau adalah akselerator kebijakan, dan juga ada Teh Garnika Martanegara. Beliau pernah menjadi konsultan social mapping untuk proyek KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina ya Teh ya? Iya. Ya, sahabat, seperti kita ketahui bahwa proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini menjadi sorotan, terus-menerus menjadi sorotan ya. Pasalnya beberapa waktu lalu kita semua tahu bahwa viral di media sosial ya, yang memperlihatkan pembongkaran pilar atau pier dari proyek tersebut jatuh menimpa eskavator yang sedang digunakan. Nah, banyak persoalan tentu saja. Paling tidak ada 7 masalah yang dimuat oleh media massa. Salah satunya adalah pembangunan serampangan, kemudian juga mengabaikan aspek keselamatan, kemudian juga ada pembengkakan anggaran tentu saja. Nah, yang terakhir ini menjadi sorotan tentu saja. Apa sih sebetulnya membuat anggaran pembangunan proyek KCIC ini menjadi pembengkak? Saya ke Teh Lika dulu nih. Kumaha kabar Teh? Bang, sehat kayaknya Teh. Alhamdulillah. Wah, ini udah malang melintang kemana-mana nih sahabat. Teh Lika, bisa diceritakan sebetulnya di balik pembengkakan itu ada persoalan-persoalan apa aja sih Teh Lika? Aduh, kalau misalnya saya cerita persoalan nih sesuai pengalaman saya ya, Iya. jadi konsultan. Itu yang perlu digarisbawahi adalah satu, permasalahan kultur di sini. Baik kultur dari, ini kan proyek ada investasi Cina. Iya. Kultur dari Cina itu sendiri dengan kultur dari orang Indonesianya. Kultur ya, oke. Permasalahannya itu kultur. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat soal pembengkakan anggaran, ini saya ambil contoh kecil aja. Contoh kecil waktu itu ketika saya menangani ada trek waktu itu yang dia ternyata bertambah, atau misalnya boleh kita bilang ini agak dibelokin gitu ya, sekitar 10 meter lah. Oke, mungkin kalau misalnya pemikiran orang awam, dibelokin 10 meter tuh ini trek, set 10 meter gitu. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya adalah ketika trek ini dibelokin, itu artinya kan ada hitungan sudutnya harus belok berapa meter berikutnya. Yeah. Nah, kiri kanannya ini kan pemukiman. Ini kan bukan lahan kosong kebanyakan. Yeah. Kiri kanan pemukiman, otomatis waktu itu sebagian yang sebelah sini sudah dapat penggantian lahan. Oke. Ketika misalnya dia tidak jadi, dibatalkan, apakah mungkin uangnya ditarik lagi dari masyarakat? Ya, jelas nggak mungkin dong. Ya jelas nggak mungkin, mana ada orang yang mau udah pakai naik haji, ada yang udah dipakai umroh gitu kan. Nggak mungkin lah ditagih lagi gitu. Terus misalnya ternyata sudutnya treknya belok ke sini. Lah yang di sini yang terdampak, yang tadinya tidak terdampak jadi terdampak, otomatis minta penggantian lahan. Berarti untuk satu titik hanya karena misalnya belok beberapa meter dan kesananya pun sudutnya pun jadi boleh dibilang cukup jauh. Ini kan kiri kanan kan pemukiman semua. Itu udah berapa gitu? Artinya kan double. Itu baru dari lahan. Terus kalau misalnya tadi dibilang banyaknya kecelakaan yang ada, itu begini ya, saya bicara lagi kultur cara kerjanya orang-orang Cina. Orang Cina mainland ya, Cina daratan ya gitu. Nah itu udah bedanya tuh, misal kayak gini, itu juga sempat ada masalah waktu saya menangani, itu ada masalah orang-orang Cina ditangkap di Halim. Oke.
Walaupun waktu itu di Halim memang bukan pas di pangkalan militer, tapi itu wilayah Halim. Di mana wilayah tersebut adalah memang milik TNI AU. Nah, waktu itu kejadiannya agak unik ya, saya kaget waktu itu saya cari tahu. Dan uniknya gini ya, saya pengen ketawa juga akhirnya. Jadi ini kan ada pagar Halim nih, pagar Halim. Nah, itu si tenaga kerja Cina ini memang ada guide-nya ini orang lokal, orang Indonesia. Saya entah siapa yang ngotot gitu. Harusnya kalau mau masuk wilayah TNI AU, paling enggak muter dong, masuk gerbang, dan itu kan ada perizinan yang ditempuh. Betul. Karena kan tujuannya untuk menentukan titik pengeboran gitu. Itu ada perizinannya, saya pikir nggak cuma dengan lanut ya, mungkin dengan masyarakat setempat, RT RW-nya, karena itu ada pemukiman juga di situ. Ini entah gimana yang ada di pikirannya, karena melihat pagarnya mungkin agak-agak kebuka dikit, ya udah mereka masuk, mereka terobos itu pagar. Nah, mereka nggak mau tahu, ngukur selesai titik, begitu ngelihat tentara udah dari situ. Tapi kan itu bukan masalah yang terus jadi sepele. Ditambah lagi ya bumbu-bumbu politik lah, gorengan-gorengan sentimen anti Cina dan lain sebagainya, dan itu jadi masalah besar gitu. Dan ternyata waktu itu setelah dicek, ini perusahaan mana yang melakukan gitu kan? Ternyata ketika ini ada konsorsium, di bawahnya ada vendor. Nah, di bawah vendor ada kontraktor, ada subkonnya juga. Nah, ini subkon disubkan lagi gitu. Jadi panjang banget ya? Jadi panjang sekali. Ini juga kan kemungkinan besar ada pembengkakan biaya ya. Dengan ngebebasin tenaga kerja asing yang di situnya juga, saya yakin ini udah ada biaya yang keluar lah, pastilah gitu. Minimal misalnya katakanlah penduduk sekitar misalnya minta ganti rugi misalnya berupa apa-apa ya, saya nggak tahu lah, cuman ini pasti udah jadi bengkak. Hal seperti itu tuh banyak kalau bicara biaya, bicara culture tadi gitu kan. Tapi kalau korelasinya dengan yang Teh Rika lakukan di bidang social mapping itu, adakah pengaruh yang cukup besar gitu di masalah-masalah yang muncul di KCIC ini? Oh jelas sangat besar pengaruhnya. Karena gini, kami itu saat itu ditugaskan mensosialisasikan bahwa ini ada proyek loh. Proyeknya ini saat itu ya, proyeknya ini swasta, tapi memang atas instruksi waktu itu pemerintah, instruksi presiden langsung supaya ada kereta cepat. Kami memberikan seperti itu ya, alhamdulillah, karena kami kan melakukan pola-pola seperti yang biasa kami lakukan. Misal kami hubungi kepala daerah, karena ada beberapa kepala daerah yang tidak tahu proyek itu jadi gitu saat itu. Jadi saya tidak mengerti ya, yang harusnya kan kepala daerah itu semua sudah dikumpulkan, sudah tahu bahwa itu ada proyek. Ada beberapa kepala daerah yang tidak tahu proyek itu jadi. Yang kedua, kadang sudah minta restu kepala daerah, tapi ke titik-titik yang menjadi perlintasan itu kan udah berbagai macam desa, berbagai macam kampung, di mana kita nggak bisa hanya mengandalkan kepala daerah sudah memberi izin gitu, enggak. Terpaksa kita turunlah satu persatu, dibantu ada beberapa tim, beberapa masyarakat gitu, turun untuk mensosialisasikan, terutama memang soal pembebasan lahan, karena setahu saya memindahkan kebun binatang aja nggak semudah itu, apalagi memindahkan manusia gitu loh, apalagi di titik TOD. Titik TOD itu kan otomatis dia akan menjadi stasiun transit ya. Jadi yang menjadi kawasannya itu kan bukan kawasan hanya perlintasan saja, bukan, itu kan dibangun stasiun transit saat itu. Syukur-syukur kalau misalnya daerahnya kosong, kayak misalnya Cikalong Wetan yang rencananya waktu itu akan menjadi kota baru Bali ini, itu kan jelas lah PTPN lah selesai itu urusannya, karena PTPN waktu itu masuk juga ke dalam konsorsium. Seberapa banyak masalah-masalah yang seperti itu muncul? Maksud saya ada berapa titik gitu? Itu setiap titik ada permasalahan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ingat kita berhubungan dengan manusia dan dengan kulturnya. Dan begini juga ya, yang perlu kita pahami mengenai investasi Cina. Cina ini mayoritas investor Cina ini punya mindset anggapan seperti di negaranya mereka, bahwa
kalau di Cina itu ketika kita sudah berurusan dengan pucuk pimpinan tertinggi, dalam hal ini Ketua Umum Partai Komunis Cina, Ketua PKC, itu selesai ke bawah selesai. Jadi udah nggak ada A, B, C, D, E, itu udah selesai. Sedangkan di Indonesia, saya pikir tidak ada urusannya antara presiden, menteri, dan calolahan gitu. Nah itu juga kan udah nggak ada urusannya gitu. Cina kan tidak tahu ada calolahan. Di Cina tidak ada itu calo. Apalagi proyek pemerintah, proyek yang sudah di ACC pemerintah ada calo. Waduh, itu mungkin hilang kali ya orangnya juga. Hal-hal seperti ini apakah tidak menjadi dalam konteks Telike ya sebagai konsultan yang pernah menjadi konsultan di proyek KCIC itu, pemerintah apakah tidak pernah memikirkan hal-hal yang memang tidak terduga gitu loh, misalkan hal seperti ini gitu, atau mungkin bisa jadi Telike udah memberikan masukan tapi tidak di ya kalau bicara itu, kalau saya itu kan selalu berusaha seprofesional mungkin. Tim kami ini beberapa orang keahlian berbeda memberikan masukan apa adanya, bahwa misalnya di daerah A ini ada temuan dan dampaknya ke masyarakat seperti apa. Ada satu titik daerah lagi, karena waktu itu kita targetnya kecamatan dengan desa, ada beberapa yang sangat menyambut baik gitu kan. Ada beberapa daerah lagi yang nggak sabar, mereka tidak peduli proyek, hanya mereka nggak sabar ini kapan penggantian lahan. Dan yang lebih parahnya lagi, ada beberapa daerah lagi yang ternyata tanahnya sudah bukan punya mereka. Lah ini kan bikin bengkak juga. Ini udah bukan punya mereka gitu. Kan dalam setiap proyek itu harus selalu ada perhitungan di luar perencanaan ya. Biasanya kan seperti itu ya. Dan artinya ini berarti benar-benar di luar dugaan dari pemerintah gitu. Saya tidak sampai sedalam itu untuk melihat ke atas, karena kan saya lebih ke core saya pekerjaan saat itu. Kami sudah berusaha memberikan sangat-sangat apa adanya. Kami tidak ada niatan misalnya ABS gitu kan, atau misalnya kami ekstrim mengkritik gitu. Kami tidak, kami hanya memberikan apa adanya. Nah, kalau sekarang terus menjadi bengkak karena beberapa hal, lah saya kurang paham nih waktu masukan awal kita ini seperti apa. Padahal waktu itu masukan awal benar-benar ketika ada proyek KCIC yang periode pertama, dan berikutnya kan itu sudah ganti-ganti manajemen ya. Periode kedua ganti manajemen, periode ketiga ganti manajemen, dan ketika saya coba lihat di media, bahkan itu ada beberapa bukan tracknya belok lagi seperti waktu itu era saya ya. Bahkan ada beberapa titik yang TOD-nya pun pindah gitu. Ini pasti jadi masalah. Lah belok aja misalnya 10 meter waktu itu udah jadi masalah. Karena 10 meter itu kesananya kan luas berarti ya. Belokannya lagi kan sudut lah ya gitu. Itu kan udah beberapa kakak gitu kan. Apalagi ketika TOD pindah, ini udah pasti bengkak. Berarti kayaknya itu masuk jadi persoalan juga, ganti manajemen lagi ya. Iya pasti. Ini yang tidak dipikirkan mungkin dampaknya ya. Dampak ganti manajemen, dampak dari titik-titik yang berpindah. Belum misalnya kecelakaan di tempat kerja, seperti misalnya kejadian yang titik TOD Cimahi itu sempat ada pipa gas meledak. Terus seperti kayak apa yang kemarin itu ada yang menimpa crane segala macam gitu. Itu seperti hal-hal kecelakaan itu juga balik lagi ke culture-nya. Jadi bukan uniknya ya, saya juga agak bingung, mungkin karena misalnya di negaranya itu perintahnya benar-benar sangat-sangat penuh dengan instruksi yang titik komanya jelas gitu. Sementara di kita kan loss ya. Jadi mereka itu kok seolah-olah seperti yang lalai gitu loh. Si pekerja Cina ini seolah seperti yang lalai. Padahal kalau saya lihat itu bukan lalai, hanya instruksi dengan pekerja dengan level seperti itu gitu. Itu harus instruksi yang jelas sampai titik komanya. Misal contoh misalnya kejadian Halim kan. Terus waktu itu ada di salah satu tempat itu sampai ribut, sampai melibatkan polsek. Itu ada pekerja Cina mau digebukin. Saya pikir apa ini sentimen ras gitu. Karena di suatu kecamatan tersebut juga orang-orang keturunan etnis Tionghoa juga gitu. Ternyata bukan itu. Jadi si pekerja Cina ini, karena mereka instruksinya ukur
dan pasang untuk nanti pasang tiang atau pasang apalah, tandain titik tersebut. Oke, koordinatnya tandain. Instruksinya hanya seperti itu. Nah, sementara si titik tersebut ini adanya di rumah orang. Akibatnya si pekerja Cina tersebut masuk dapur orang tanpa izin. Gitu. Itu kejadiannya. Sedangkan dengan bicara dengan mereka itu, ya selain kendala bahasa, mungkin kurang banyak meng-hire orang-orang yang bisa bahasa Mandarin dan untuk di lapangan mungkin ya. Nah, mereka tuh harus jelas, harus misalnya kamu koordinatnya, tandain koordinatmu. Tapi dalam menandain koordinat, kalau itu ada di rumah orang, kamu ketuk, kamu senyum minta izin atau kamu minta antar orang lokal, itu tuh harus jelas itu ke mereka. Kalau tidak jelas seperti itu, mereka tidak ada pemikiran kreatif seperti di kita. Punten Pak, Bu, saya dari ini enggak. Masuk dapur orang ya masalah. Berarti kayak robot aja gitu ya? Iya, tahu-tahu ada di dapur orang, ada orang asing, orang Cina pula. Nah, lo kebayang. Pasti ngamuk lah masa. Ya, iya, itu kejadian kayak gitu. Iya. Saya ke Kang Riz, dari perspektif kebijakan ya. Kang Riz melihatnya seperti apa yang terjadi tadi diceritakan oleh Teh Like? Ya, Kang Ijo, dalam perspektif kebijakan publik kan memang tidak semata soal centang administrasi ya, tapi kemudian ada silaturahmi pemikiran. Saya meng-highlight ada silaturahmi pemikiran di sana. Saya meng-highlight ada cross cultural konteks di sana, lintas kultural yang harus diperhatikan. Karena selama ini regulasi KCIC itu kan lebih ke arah bagaimana nih membangun keretanya sendiri kan gitu ya. Tapi misalnya pemahaman geospatial planningnya seperti apa? Misalnya pemahaman geospatial planning ini kan tidak hanya bicara soal bagaimana sebuah regulasi itu punya dana sekian, terus kemudian dieksekusi melibatkan siapa saja, tapi kemudian apa nih forecasting gitu. Jadi ada istilahnya policy forecasting, Kang Ijo. Policy forecasting ini bicara bagaimana kalau A terjadi maka akibatnya adalah B gitu ya. Bagaimana kalau B terjadi akibatnya adalah C dan seterusnya. Nah, cross cultural konteks ini bagaimana kemudian kita bisa membuat jembatan ya, jembatan antara bila memang melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan asing, maka hitungan di atas cetak birunya tentunya harus memuat ini. Makanya ini kehadiran Teh Like penting loh. Karena selama ini orang melibutkan anggarannya saja gitu ya. Habis nggak nih, terserap nggak nih, tapi orang lupa loh. Kalau who's doing that gitu ya. Siapa yang menjadi eksekutor dan kemudian kapan, di mana, targetnya apa dan keberlanjutannya seperti apa. Nah, banyak juga kan kalau kita melihat ini sebetulnya dibangun untuk apa sih? Geospatial plan-nya seperti apa? Apakah urgent Jakarta-Bandung ini atau Bandung-Jakarta ini punya KCIC? Satu. Yang kedua, kalau memang stakeholder-nya melibatkan pihak asing, bagaimana program cross culture-nya bisa juga dibangun? Tadi kan seperti narasi kasus yang disampaikan oleh Teh Like kan ya, menarik bagaimana kultur asing belum berasimilasi dengan kita tapi kemudian dieksekusi begitu saja. Ini kan konsepsi sebuah realitas seperti yang disampaikan oleh Teh Like itu sebenarnya sebuah masukan yang berharga loh, sebuah masukan yang priceless untuk formulator kebijakan, begitu sih menurut saya. Berarti ada yang miss ya kalau begitu di konteks bagaimana memahami culture tadi ya, kesenjangan. Ini yang seharusnya menjadi stressing point oleh pemerintah bahwa ada keterbukaan komunikasi kepada publik gitu ya, Kang Riz. Betul. Selain kepada publik tentunya juga who are the receiving ends ya? Siapa penerima dampak air? Kalau memang masyarakat ini kan terlintas ya, mereka tentunya memiliki wajah desa yang berbeda, mereka memiliki wajah komunitas yang berbeda misalnya. Nah, ini seringkali dianggap minor dalam setiap proyek-proyek, padahal dalam setiap telah kebijakan itu kita ingin melihat bagaimana orang yang selama ini berada di luar pengambilan keputusan itu juga bisa ikut bersuara. Gitu. Kalau tidak, dampaknya akan seperti ini, sebuah chaos dalam tahapan eksekusi. Jadi plannya tidak hanya soal keuangan, budgeting, dan soal hal-hal yang sifatnya memang formalitas ya. Jadi mindset kekuasaan tentunya tidak bisa bekerja di kompleksitas kultur kita nih, apalagi tambah lagi nih kompleksitasnya ada kultur asing. Nah, seperti itu.
Teknik ketika tadi misalkan sebutlah ada maincom, terus ada subcom, terus nanti dia ada vendor-vendor, terus disubconkan lagi sampai ke bawah, berarti kan terlalu panjang ya, sangat panjang sekali gitu loh. Nah, ini hubungannya relevansinya dengan social culture tadi ya. Apakah tidak ada komunikasi dari pemerintah dengan para pelaksana di lapangan itu, khususnya dari negeri Cina itu, untuk memahami kultur di Indonesia? Misalkan contoh kasus tadi, misalkan tiba-tiba dia masuk aja ke rumah orang ngukur gitu tanpa izin dan sebagainya. Ini juga jadi masalah. Seharusnya, ini menurut sudut pandang saya ya, seharusnya ketika kita misalnya berhadapan dengan investor asing, kita di situ untuk mempermudah komunikasi itu yang pertama adalah bahasa. Oke. Kedua, budaya di situ. Jadi memang ini dibutuhkan bukan cuma 1-2 orang, tapi orang-orang baik dari level top management sampai ke level yang paling bawah gitu, level lapangan teknis, itu dibutuhkan orang yang dia bisa bahasa Mandarin plus dia juga paham budaya orang-orang Cina di sana, dia paham pekerja di sana itu seperti apa. Ini ya mohon maaf, saya tidak melihat hal seperti itu. Kenapa? Karena si orang-orang Cina yang ada sendiri, saya udah nggak bicara level teknis ya, orang lapangan itu udah automatically dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ini untuk beberapa orang yang ada di kantornya sendiri itu bisa dihitung pakai jari lah yang mampu berbahasa Inggris dengan baik dari sekian proyek yang sebesar ini ya. Itu bisa dihitung, dan orang-orang kitanya pun yang memahami budaya Mandarin dan bisa bahasa Mandarin juga mungkin karena saya tidak berada di posisi di di beberapa BUMN yang menjadi konsorsium ya, tapi saya tidak melihat ada orang Indonesia yang seperti itu yang dipasang gitu loh di situ. Apalagi di level teknis, misalnya di masing-masing PIC untuk TOD gitu, itu seharusnya sih udah ada satu orang yang dia bisa bahasa Mandarin dengan lancar dan dia paham budaya Cina. Dan saya tidak melihat ada seperti itu. Memang kemungkinan kalau dipasang orang-orang seperti itu biaya akan bengkak, akan besar. Tapi saya yakin ini tidak akan menjadi bola salju seperti sekarang. Masalah bergulung, berlipat-lipat hingga biayanya lebih bengkak. Padahal kalau kita pasang dari awal strategi komunikasi seperti itu, ini akan sangat terukur gitu loh. Akan sangat terukur, risikonya pun akan jauh lebih terukur. Jadi tidak akan ada percikan-percikan kecil yang nampak kecil, tapi itu bukan masalah sepele gitu loh. Tidak akan terjadi itu di lapangan. Apalagi sampai ke kecelakaan kerja. Periode saya itu belum ada yang namanya kecelakaan kerja saat itu ya. Ternyata makin kesini udah ada beberapa kali kecelakaan kerja. Nah ini kan sangat fatal, dan ini suatu isu yang sangat asik untuk diekspos bagi orang-orang yang memang tidak suka gitu adanya proyek ini gitu loh. Iya. Teh Lieke pernah menjadi konsultan proyek KCIC atau social culture. Iya. Masukan apa aja yang sudah pernah disampaikan ke mereka? Pertama yang waktu itu sangat saya tekankan itu bukan hanya apakah masyarakat menerima atau tidak ya, karena itu kan saya buat detail saat itu, titik A, titik B, titik C, misalnya masyarakat yang menerima, bukan hanya itu. Tapi yang sudah saya tekankan saat itu adalah masalah-masalah yang kemungkinan timbul, misalkan dengan digesernya tracknya bergeser, sudah. Terus yang kedua permasalahan yang kecil-kecil tapi besar, seperti misalnya ada tanda kutip misalnya gangguan dari calo-calo tanah. Terus ada kalau gangguan dari, terus terang bahkan saat itu kalau gangguan dari yang namanya orang-orang yang tidak suka misalnya terhadap proyek ini, ataupun orang-orang yang boleh kita bilang misalnya oposisi lah dari pemerintah, itu justru tidak terlalu berdampak saat itu. Saat itu tidak terlalu berdampak. Justru yang sangat berdampak dan sudah saya masukin ke dalam masukan saat itu adalah masalah yang ada di dalamnya sendiri gitu. Itu yang sudah saya masukkan, hal-hal seperti ini. Saya lebih ke mapping kira-kira
ini orang-orangnya ini seperti apa, nanti masalah yang akan timbul tuh ya kira-kira nanti kedepannya akan seperti apa. Dan memang benar sekarang kejadian ternyata anggaran berlipat-lipat menjadi membengkak. Itu sudah diperkirakan? Itu sudah diperkirakan. Sudah diperkirakan dengan masalah yang kecil, ya katakanlah sebulan misalnya 10 masalah. Sekarang berapa tahun? Dari 10 ini belum tentu 10 masalahnya. Ketika misalnya tahu-tahu yang lebih parahnya lagi, kita berhubungan dengan orang-orang yang dari gaya bahasanya pun ini agak sulit ya untuk kita dengan bahasa yang biasa, bahasa akademisi menerjemahkan. Kalau tadi misalnya bahasanya saya bilang sudah dibayar untuk penggantian lahan, itu tidak mungkin ditagih. Tapi setidaknya masalah konflik dengan masyarakat berhenti karena sudah menerima pembayaran. Gitu loh. Walaupun misalnya setengahnya atau berapa persen, tapi sudah terima. Bagaimana dengan yang dijanjikan akan ternyata tracknya berubah? Sementara orang-orang tersebut dengan budaya, misalnya budaya di kampungnya, budaya di desanya, uangnya belum kepegang, mereka sudah nyicil motor. Uangnya belum kepegang, mereka sudah beli lahan untuk bangun rumah. Apakah tidak akan lebih besar lagi masalahnya gitu loh? Itu sudah saya cantumkan. Ada dua sisi permasalahan di masyarakat. Orang yang menerima uang setengahnya, tapi fine lah, dia paling tidak sudah menerima setengahnya. Dengan orang yang dijanjikan akan menerima, tapi dengan budaya lokalnya mereka sudah cicil ini, cicil itu, daftar haji dan lain sebagainya gitu. Itu gimana? Kang Riz, kalau Anda melihat bagaimana ketika ini ada berarti kan ada miskomunikasi. Ketika tadi contoh kasus ya harusnya di titik A kemudian pindah ke titik B. Sementara secara kultur masyarakat lokal misalkan tadi belum dibayar baru mendapatkan berita misalkan akan di titik itu sehingga ada penggantian lahan, mereka sudah nyicil ini dan sebagainya. Sederhana terlihatnya, tetapi sebenarnya dampaknya menjadi sangat besar gitu. Betul. Dampak sangat besar ini adalah karena perencanaan yang miss out. Miss out itu artinya adalah perencanaan yang miss di peramalan kebijakannya yang saya sebut di awal sebagai policy forecasting. Policy forecasting ini memang bukan cetak biru resmi, bukan soal formalitas prosedural, apalagi penataran kekuasaan, tapi lebih kepada pada saat kita melakukan AMDAL, analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, kira-kira ada nggak dampak yang bisa diprediksi pada saat hal seperti A sampai Z itu terjadi. Nah ini harus ada konsep Kang Ijo namanya di kebijakan publik itu dynamic governance, kemampuan pemerintah untuk merespon dinamika di lapangan. Nah ini yang saya sebut sebagai konsepsi realitas. Realitas itu kan tidak bisa dibentuk. Realitas adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang memang terjadi begitu saja. Nah, narasi-narasi daripada kejadian di lapangan ini seharusnya bisa terserap dalam spons gitu ya. Kalau bahasanya sederhananya seperti itu, seharusnya bisa terserap dalam spons dynamic governance. Nah, KCIC ini apakah sudah melakukan itu? Kan gitu ya. Satu. Yang kedua, apakah kemudian hitungan atau tolak ukur keberlanjutan ini apakah sudah menyertakan aspek-aspek yang memang diprediksi itu belum terencana sebelumnya. Itu kedua. Yang ketiga, saya ingin mencatat bahwa yang memang persepsi itu mempengaruhi bagaimana seorang perencana kebijakan menetapkan kebijakan yang harus dieksekusi. Nah, ini sudut pandang siapa nih yang dipakai? Apakah sudut pandang kekuasaan, sudut pandang politik, sudut pandang ekonomi, atau jangan-jangan yang ketinggalan adalah sudut pandang sosial budaya? Kalau Kang sendiri melihat ini sudut pandang mana ini? Harusnya bobot prioritas itu harus berimbang. Sudut pandang politik pastilah. Ini kan regulasi politik. Regulasi politik itu kan tidak hanya bicara soal elektabilitas ya, atau bicara soal figur politik, tapi juga bicara soal bagaimana aktor politik itu bisa merumuskannya dengan mengakomodasi sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosial, sudut pandang budaya, kalau perlu sudut pandang hankam. Tadi kan yang terjadi itu gesekan sosial bisa menyebabkan api hankam loh, bisa menyebabkan bagaimana api hankam ini
bicara lebih daripada hitungan ekonomi gitu. Jadi bukan hanya soal agregat ekonomi. Selama ini kan yang diliputkan media adalah agregat ekonominya kan dari proyek KTIC. Apa yang kurang di sudut pandang yang terjadi kalau melihat kondisi di lapangan sekarang ini? Yang kurang adalah pendekatan sosial antroposin namanya. Kalau guru saya bilang itu Janet McIntyre Mills, sosial antroposin. Sosial antroposin ini bicara bagaimana sebetulnya seseorang perencana proyek itu ya bisa juga menghitung atau memberikan bobot prioritas pada pendekatan sosial budaya. Nah, ini kita bicara manusia loh, bukan besi kereta nih. Karena manusia itu sifatnya memang beragam. Ada varietas tertentu di mana sebuah proyek itu juga mesti menghitung social cost. Nah, seringkali economic cost muncul duluan karena memang ini kan sebuah hitungan agregat yang clear gitu ya. Tapi social cost ini memang sifatnya dinamis. Nah, dalam sebuah regulasi kebijakan di Indonesia, konteks Indonesia khususnya, social cost ini seringkali termarginalkan. Bukan terlupakan loh, termarginalkan. Artinya terpinggirkan jadi hal yang penting. Makanya kehadiran Teh Lieke ini penting loh untuk bisa mengangkat, loh ada social cost loh yang harus. Tapi saya bilang bukan termarginalkan, terlupakan ini. Nah itu emang nggak? Silakan. Nah itu yang menarik tadi, bagaimana kemampuan pemerintah merespon dinamika yang terjadi di lapangan. Ya, Anda Kang Nulis melihatnya sejauh mana kemampuan pemerintah dalam merespon dinamika yang terjadi di lapangan? Ya itu balik lagi. Persepsi siapa yang dominan di sini? Ada domineering view yang terlalu dominan di sini ya. Kalau domineering view-nya itu adalah domineering view atau pandangan dominan ekonomi, maka ya itu tadi, makanya saya bilang mereka aware, ya pemerintah aware, status quo aware terhadap social cost, tapi terpinggirkan. Ya udahlah, itu bisa diatasi dengan pendekatan lapangan. Padahal enggak loh, itu harusnya terprediksi dari awal. Iya. Justru itu, makanya saya juga berpikir sebagai orang awam ya, harusnya ini sudah diprediksikan. Artinya hal-hal yang memungkinkan terjadi ke depan seperti apa kan sudah harus diini. Sebagai closing statement, Kang Riz, mangga silakan apa dari obrolan kita kali ini yang menjadi sorotan Rizwanda ini? Ya, sorotan Rizwanda ingin memberikan sebuah catatan bahwa regulasi kebijakan publik itu tidak bisa bersifat parsial. Artinya pada saat regulasi ini setengah-setengah gitu ya, way-nya cuma setengah, maka hasilnya pun akan parsial. Regulasi kebijakan publik yang ideal tentunya adalah regulasi kebijakan publik yang pushing out the boundary, kalau meminjam Teh Lieke gitu ya, pushing out the boundary itu memaksa untuk sedikit melebarkan cakrawala pikir membuat kebijakan untuk setidaknya ada pola pikir lain loh, meskipun kecil mesti kita pertimbangkan juga. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan domineering view. Domineering view itu penjelasannya adalah tidak bisa hanya mengandalkan sudut pandang dominan yang ada existing. Karena bisa jadi keunikan ini perlu memang sebuah telaah yang khusus. Gitu. Baik, terima kasih Kang Riz atas waktunya. Teh Lieke, hatur nuhun Teh Lieke. Baik sahabat sorotan Rizwanda, tadi adalah perbincangan yang membahas tentang proyek persoalan proyek KCIC. Banyak aspek tentu saja, tetapi saya menilai bahwa yang banyak kita bahas saat ini lebih kepada social culture ya, bahwa tadi juga ada social cost yang menurut saya itu menjadi terpinggirkan, lupa mungkin atau setidaknya sedikit dipikirkan sehingga berdampak pada bola salju seperti saat ini. Tentu saja perbincangan kita untuk kali ini bukan bermaksud untuk menyalahkan, menyudutkan satu atau beberapa pihak, tetapi ini untuk membuka cakrawala, kalau meminjam istilah Kang Riz tadi, membuka daya pikir kita tentu saja dalam melihat sesuatu itu harus tetap lurus, melihat dari berbagai aspek. Kita akan ketemu lagi di Sorotan Rizwanda edisi berikutnya. Salam sehat, salam bebas narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.